Sebelumnya untuk paslon 1 dan 2 boleh on cam terlebih dahulu sebelum dimulai. Terima kasih. Baik, karena semua sudah on cam, pada sore hari ini akan saya mulai. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa sekalian yang berada di Zoom meeting ini. Selamat datang dalam debat calon ketua dan juga wakil ketua Himpunan Mahasiswa Desain Komunikasi Visual atau DKV tahun 2021. Saya, Elora Syalumita Syanto, diberi mandat oleh KPU UMN akan bertindak sebagai moderator debat pada sore hari ini. Agar debat dapat berjalan dengan baik, jujur, dan juga sistematis, saya akan bacakan terlebih dahulu tata tertib serta konsekuensi pelanggaran debat. Berikut tata tertib debat ketua dan wakil ketua, harap dipahami dengan baik. Yang pertama, peserta debat diwajibkan untuk hadir 15 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan, menggunakan baju dengan warna yang telah ditentukan pula. Yang kedua, masing-masing calon akan diberikan waktu dan juga kesempatan untuk menjawab dan juga menanggapi pertanyaan dan atau persoalan yang diberikan. Tidak dibenarkan memotong paslon lain saat memaparkan jawaban. Yang ketiga, waktu menjawab akan segera dimulai ketika paslon mulai untuk berbicara. Yang keempat, pasangan calon tidak diperkenankan memberikan pertanyaan menyerang personal dari pasangan calon lainnya. Yang kelima, pertanyaan antar pasangan calon mempertanyakan seputar program dan visi dan juga misi dari pasangan calon lainnya. Yang keenam, pasangan calon tidak melebihi waktu yang telah ditentukan dan juga harus sesuai dengan tema, fokus, dan juga tidak melebar. Yang ketujuh, penyampaian pendapat oleh pasangan ketua dan juga wakil ketua tidak mengandung unsur sara. Yang kedelapan, tidak diperbolehkan melakukan kekerasan verbal dan saling menjatuhkan kepada pasangan yang lainnya. Yang kesembilan, tidak diperbolehkan menyebutkan nama instansi, institusi, atau pihak-pihak terkait yang bersifat menjelekan, menghina, atau bahkan menjatuhkan. Yang kesepuluh, setiap pasangan ketua dan juga wakil ketua menggunakan kata formal seperti saya, kami, kita, mereka, Anda, dan juga beliau. 11. Selain moderator serta pasangan calon ketua dan juga wakil ketua, diharapkan mematikan kamera dan juga mikrofon untuk menghindari adanya gangguan atau interupsi. Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai konsekuensi pelanggaran tata tertib debat. Yang pertama, menyinggung sara, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari pasangan ketua dan juga wakil ketua yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas, dan jika masih diulangi lagi, maka hak bicara pasangan ketua dan juga wakil ketua tersebut akan hilang. Yang kedua, melakukan kekerasan verbal, maka moderator berhak untuk memisahkan dan membuat suasana menjadi kondusif kembali. Jika dilakukan lagi, maka hak pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. Yang ketiga, menghina atau menjatuhkan institusi-institusi tertentu, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas, dan jika masih diulangi, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut akan hilang. Yang keempat, menjatuhkan antar pasangan ketua dan wakil ketua. Maka, moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan, dan juga apabila dilakukan lagi, akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas, dan jika masih diulangi, hak bicara ketua dan wakil ketua tersebut akan hilang. Yang kelima, melakukan interupsi di tengah perdebatan, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari pasangan ketua dan juga wakil ketua yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas, dan jika masih diulangi lagi, maka hak bicara pasangan dan juga ketua wakil ketua tersebut akan hilang. Yang keenam, pasangan ketua dan juga wakil ketua yang melakukan komunikasi dengan bahasa yang tidak formal, maka
Moderator akan berhak memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas, dan jika masih diulangi lagi, maka hak bicara dari ketua dan wakil ketua tersebut akan hilang. Nah, apakah semuanya sudah paham? Kalau sudah paham, bisa kasih reaction jempolnya. Oke, thank you. Udah paham semua ya? Jika sudah dipahami, maka kita akan langsung aja memulai acara debat pada hari ini. Baik, debat diselenggarakan sebagai salah satu bentuk kampanye penajaman visi dan juga misi pasangan calon, program kerja, serta citra dari paslon. Hadirin sekalian, terdapat 3 bagian besar debat publik pada siang hari ini, yaitu pertama, berisi pertanyaan dari para tim panelis yang kemudian dilanjutkan ke sesi yang kedua dengan pertanyaan antar paslon, dan juga yang ketiga diakhiri dengan pertanyaan dari audiens dan juga KPU. Oke, kita akan memasuki acara utama dengan diawali perkenalan pasangan calon dan juga pemaparan visi dan juga misi serta tagline dengan durasi 1 menit. Kepada pasangan calon nomor 1, dipersilahkan. Oke, perkenalkan saya Rio Fernandus sebagai calon ketua HMDK VG 4 dan wakil saya Christian Farel sebagai calon ketua HMDK VG 4. Visi kita yang pertama itu membantu mahasiswa atau mahasiswi DKV untuk aktif berdampak positif dan mewujudkan bakatnya secara maksimal. Setelah itu ada misi kita yang pertama menjadi himpunan yang membawa perubahan bagi mahasiswa DKV. Yang kedua menjadi media aspirasi dan pemicu mahasiswa atau mahasiswi untuk memunculkan potensi yang maksimal. Yang ketiga memperkuat hubungan relasi antara mahasiswi DKV dan juga memperkuat relasi dengan pihak internal maupun eksternal. Baik, apakah ada tambahan lagi? Cukup. Oke, terima kasih untuk paslon 1. Selanjutnya, durasi 1 menit saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 2, dipersilahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarafina. Saya sebagai calon ketua dari HMDKV Paslon 2. Saat ini saya ingin memaparkan mengenai visi misi dari kami. Visi dari Paslon 2 adalah mewujudkan mahasiswa DKV UMN yang aktif, kreatif, solutif, dan responsif guna mengembangkan sivitas akademika yang bersinergi. Untuk misinya adalah pertama, mampu meningkatkan solidaritas dan kekeluargaan antar mahasiswa DKV UMN. 2, mengoptimalkan HMDKV sebagai wadah dalam menampung aspirasi dan mengayomi mahasiswa DKV UMN. 3, menjadi jembatan bagi prodi dan mahasiswa DKV UMN. 4, memfasilitasi pengembangan bakat akademik dan non-akademik mahasiswa DKV UMN. Dan yang kelima adalah membangun dan mempererat relasi HMDKV dengan pihak internal dan eksternal kampus. Untuk tagline-nya adalah We Care, We Help. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 2. Hadirin sekalian, sekarang kita akan masuk kepada segmen 1. Dalam segmen ini terdapat 2 pertanyaan dari panitia regenerasi organisasi. Harap para paslon untuk memperhatikan dengan baik karena saya hanya akan memaparkan pertanyaan 1 kali saja. Oke. Saya langsung bacakan soalnya. Bagaimana cara paslon menghadapi mahasiswa DKV mengaspirasikan pendapat dengan prosedur yang tidak semestinya, misal membuat petisi atau berdemo di media sosial? Kepada paslon 1 dipersilahkan, waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Oke, cara kami untuk menghadapi mahasiswa atau mahasiswi yang melakukan tindakan seperti itu, yang paling pertama yang akan kita lakukan tuh mungkin kita lakukan pendekatan dulu, kita tanya masalah mereka itu apa, dan mungkin kalau misalkan mereka sudah membuat seperti petisi ataupun tindakan-tindakan yang tidak seharusnya, mungkin kita akan kasih arahan kalau misalkan mahasiswa atau mahasiswi melakukan ini ada akibatnya seperti apa. Nah, kemudian jika memang memungkinkan, kita pasti akan bantu untuk menyelesaikan masalah mereka yang mungkin mereka sulit untuk selesaikan. Cukup. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 1. Selanjutnya jawaban dari paslon nomor 2, durasi 1 menit kepada paslon 2, dipersilakan.
Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, untuk bagaimana cara paslon menghadapi mahasiswa DKV itu bisa dengan cara kita menghubungi terlebih dahulu anak-anak yang mungkin berdemo di media sosial tersebut. Tapi dengan hal ini dapat dilakukan dengan cara kita kontak lewat sosial medianya atau kita mengajak diskusi melalui sebuah forum gitu. Jadi bukan dimarahin tapi lebih diarahkan menuju ke kira-kira gimana sih cara menyelesaikan masalah seperti ini, kayak kamu bisa melakukannya dengan cara yang lebih baik gitu, dengan kayak didiskusikan secara terbuka dengan prodi dan juga kampus gitu. Mungkin dari Jocelyn ingin menambahkan? Sudah cukup. Baik, jawaban paslon 1, pendekatannya adalah bertanya masalahnya apa, dan jika memungkinkan, paslon 1 akan membantu dan juga mengatasi masalah tersebut. Lalu untuk jawaban paslon nomor 2 adalah menghubungi mahasiswa yang melakukan demo dan melakukan diskusi terbuka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, untuk paslon nomor 1, harap menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2, lalu diikuti dengan tanggapan dari paslon nomor urut 2 kepada paslon nomor urut 1. Tanggapan berupa pertanyaan atau argumen bukan saya ulangi, tanggapan berupa pernyataan atau argumen bukan pertanyaan. Masing-masing durasinya adalah 1 menit. Untuk paslon nomor 1, saya persilahkan. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Mungkin pertanyaannya singkat aja. Pendekatan apa sih atau nggak forum apa yang akan kalian lakukan kalau misalkan menanggapi mahasiswa atau mahasiswi yang melakukan tindakan seperti itu? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk forumnya itu sendiri, mungkin kita Interupsi moderator. Maaf, ke-mute untuk paslon. Terima kasih. Interupsi moderator. Teman-teman, sifatnya tanggapan pernyataan bukan pertanyaan ya. Jadi Betul. akan diberikan 1 menit masing-masing. Kami ulangi, ralat boleh dimulai dari tanggapan paslon 1. Boleh diulang moderator. Thank you. Oke, saya ulangi ya. Jadi di sini tanggapan bukan tanggapan berupa pernyataan atau argumen, bukan pertanyaan. Baik, untuk paslon nomor urut 1 saya persilahkan. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Mungkin tadi kan kalian pengen bikin sebuah forum atau melakukan pendekatan secara khusus. Kalau misalkan kayak mahasiswa atau mahasiswinya ini udah terkena udah kena mungkin kayak waktu itu yang tahun lalu udah kena masalah sama kampus, itu gimana ya menurut kalian ya? Baik, untuk paslon nomor 1, Pak sudah? Oke. Untuk paslon nomor urut 2, saya persilahkan waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, menurut saya berdasarkan dari jawaban dari paslon 1, menurut saya cara tersebut pun sudah tepat, namun hanya perlu dilakukan secara lebih personal dan juga mungkin bisa buat sebuah forum yang lebih jelas gitu. Jadi kayak bukan sekedar kayak menanyakan masalahnya apa, tapi kita bisa tanya kira-kira dari perspektif kamu seperti apa dan kayak kenapa kamu bisa sampai seperti itu. Jadi kayak butuh tahu juga gitu secara personal dari pengalaman mereka, kenapa mereka bisa melakukan hal tersebut seperti itu. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua paslon akan mencari tahu masalah utama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, baik, untuk pertanyaan yang kedua, sama seperti pertanyaan awal, pertanyaan akan dibacakan 1 kali saja. Pertanyaan yang pertama, bagaimana meningkatkan engagement mahasiswa terhadap partisipasi pada kegiatan prodi dan mahasiswa?
Saya persilahkan untuk paslon nomor 2 untuk menjawab berdurasi 3 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, untuk meningkatkan engagement mahasiswa terhadap kegiatan prodi dan mahasiswa adalah pertama-tama kita harus membuat sebuah campaign yang jelas gitu. Dari awal, bagaimana cara kita menyampaikan dan mengemas sebuah program kerja dengan sangat baik itu butuh dikonsepkan juga. Jadi kayak kita butuh tahu kira-kira mahasiswa suka yang seperti apa. Kita harus melakukan survei terlebih dahulu, lalu kita mengemasnya dengan sebegitu rupanya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Lalu dengan adanya campaign yang jelas, adanya campaign yang sesuai dengan targetnya, saya yakin bahwa nantinya mahasiswa pun juga tertarik gitu untuk ikut berpartisipasi. Seperti itu. Mungkin dari pasangan calon saya ingin menambahkan. Kalau untuk penambahan, selain dari kampanye, untuk promosinya juga harus lebih konsisten dan bisa lebih unik. Jadi dari mahasiswa pun juga bisa mengetahui adanya suatu program, suatu acara yang teringat di benak mereka gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon 2. Saya persilahkan untuk paslon 1 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Durasinya waktunya 3 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut kami, pertama kami harus mengetahui masalah-masalah apa yang sedang ada di lingkungan mahasiswa UMN tersebut. Lalu setelah mengetahui masalah-masalah yang telah ada, kita akan mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah acara seperti webinar atau apa mengenai masalah tersebut. Dan juga kita harus menerapkan juga promosi, campaign, dan lain-lain agar para mahasiswa itu bisa mendengar secara menyeluruh agar mereka bisa mengikutinya dengan baik. Dan juga harus ada panitia yang jelas semua teratur agar acara terlaksana dengan baik, dan juga jangan lupa untuk mencarikan ide atau perbedaan acara-acara dari yang sebelumnya agar mahasiswa bertambah menarik perhatiannya. Apakah Koryo ada mau penambahan? Pindah cukup. Baik, terima kasih untuk paslon yang nomor 1. Untuk paslon nomor urut 2, harap untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Lalu diikuti oleh tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1 kepada paslon nomor urut 2. Masing-masing durasinya adalah 1 menit. Tanggapan berupa pernyataan atau argumen, bukan pertanyaan. Saya ulangi lagi, tanggapan di sini berupa pernyataan atau argumen, bukan berupa pertanyaan. Untuk paslon nomor 2, paslon nomor urut 2, saya persilahkan waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Berdasarkan dari pernyataan yang diberikan oleh paslon 1, saya setuju dengan beberapa pernyataan-pernyataan yang ada. Namun, untuk mengetahui minat dari webinar atau program kerja apa yang diingini, mungkin akan sulit gitu untuk melakukan surveinya, karena sejauh ini jarang banget kayak beberapa mahasiswa dari DKV sendiri tuh jarang untuk berpartisipasi dalam survei-survei yang ada gitu sih. Jadi lumayan susah. Cuman kayak emang benar-benar harus dikemas dengan sangat baik, gimana cara kita memanfaatkan media-media yang ada, dan juga konsep desain atau campaign-nya dengan sangat baik, itu mungkin bisa menjadi sebuah, jadi emang dari awal harus udah, dari bagi surveinya pun juga harus dikemas dengan sangat baik gitu. Baik. Sudah habis. Terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Untuk paslon nomor urut 1, saya persilahkan waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, mungkin dari pernyataan paslon 2, setuju banget sih, kayak harus ada campaign yang jelas, terus ada promosi yang kencang juga kan. Cuman mungkin dari kami,
untuk menambah partisipasi mahasiswa DKV mungkin jauh-jauh acara mungkin bisa dibikin sebuah forum atau enggak sebuah meet gitu yang ngejelasin acaranya lebih kayak gimana. Mungkin gitu aja sih dari kami. Baik, waktu masih tersisa 30 detik. Apakah ada tambahan dari paslon nomor urut 1? Oke, terima kasih. Dengan dapat disimpulkan, kedua paslon sepakat dengan membuat campaign atau promosi sebuah acara untuk meningkatkan engagement pada mahasiswa DKV. Dengan kesimpulan tersebut, sekalian kita akan mengakhiri segmen yang pertama. Berikutnya kita akan memasuki segmen yang kedua, yakni pertanyaan antara pasangan calon dari paslon 1 dan juga paslon 2. Berikut adalah sistematisnya. Yang pertama, pertanyaan akan ditanyakan langsung oleh pasangan calon. Yang kedua, pertanyaan akan dimulai oleh wakil ketua paslon terlebih dahulu, diikuti oleh pertanyaan untuk ketua paslon. Yang ketiga, jawaban dari pertanyaan tersebut akan ditanggapi oleh paslon lainnya. Jawaban boleh dalam bentuk kritik atau argumen jika berbeda, atau menunjukkan dengan lebih jelas mengapa program atau solusi yang Anda tawarkan lebih baik dari pasangan calon atau paslon penanya. Dan yang terakhir, poin yang terakhir, masing-masing pasangan calon memiliki waktu menjawab yaitu selama 3 menit. Baik, apakah sudah dipahami? Apabila sudah dipahami, bisa kasih reaction jempol ya. Baik, kepada Wakil Ketua Pasangan Calon nomor urut 1, saya persilahkan untuk on mic dan bertanya kepada lawan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, dengan melihat kondisi-kondisi tahun sebelumnya, yang kita tahu sulit untuk mempererat antar mahasiswa-mahasiswi DKV UMN, baik yang seangkatan maupun tidak. Apalagi di masa pandemi yang semua serba daring, menyebabkan tingkat kesulitan semakin tinggi untuk membuat suatu acara. Adakah program kerja atau kegiatan yang kalian sudah rencanakan agar visi misi kalian dapat tercapai dan terlaksana dengan baik? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 1. Waktunya 3 menit untuk wakil paslon nomor 2 menjawab dan waktunya dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berdasarkan dari pertanyaan tersebut, memang benar adanya kalau membuat program kerja sadaring itu menjadi sebuah tantangan yang baru. Nah, oleh sebab itu, untuk saat ini kami memang belum memiliki rencana untuk menambahkan sebuah proker yang baru. Melainkan kami itu lebih ingin fokus untuk mengembangkan proker-proker yang telah ada dan memaksimalkan potensi sebesar-besarnya. Nah, untuk dapat memaksimalkan dan tetap konsisten dengan proker yang ada, kami itu fokus untuk mencari masukan dan saran atau aspirasi dari mahasiswa DKV UMN terhadap proker yang ada dan mencari solusi terbaiknya. Nah, kalau gitu kami itu juga tidak menutup kemungkinan dengan adanya proker baru ke depannya, karena kan kita juga melihat ada kebutuhan dan keinginan dari mahasiswa DKV UMN. Sekian jawaban saya, terima kasih. Baik, apakah paslon nomor 2 sudah selesai? Oke, untuk wakil paslon nomor urut 1, harap untuk menanggapi jawaban dari wakil paslon nomor urut 2, lalu diikuti oleh tanggapan kembali oleh wakil paslon nomor urut 2. Durasi masing-masing 1 menit dimulai ketika paslon berbicara. Baik, terima kasih kesempatannya. Apakah dengan mengadakan program kerja yang lama, kan tadi Anda sudah berkata saat pertanyaan sebelumnya itu perlu pendekatan apakah dengan mengembangkan program kerja yang sudah ada, tetapi kan kita sudah tahu bahwa itu dalam tahun lalu itu tidak berjalan dengan baik. Menurut Anda, bagaimana Anda menanggapinya seperti itu? Karena tidak semua mahasiswa menyukai program kerja yang telah ada yang lalu. Terima kasih. Baik,
Terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Kepada Wakil Ketua pasangan calon nomor urut 2, saya persilahkan untuk memperjelas statement sebelumnya atau menanggapi statement pada paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, memang kalau dilihat saat ini proker-proker yang ada itu memang belum berjalan dengan maksimal. Sehingga tadi saya sempat berkata kalau memang kami mencari fokus mencari masukan dan saran atau aspirasi, bisa melalui survei atau melalui tanggapan dari sosialisasi besar juga bisa dilakukan. Lalu kami berusaha untuk mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Kesimpulannya, paslon nomor urut 1 belum memiliki proker terbaru, tetapi paslon nomor urut 1 akan memfokuskan melaksanakan proker sebelumnya, menerima kritik dan juga saran dari mahasiswa agar kedepannya dapat lebih baik lagi. Selanjutnya, kepada Wakil Ketua pasangan calon nomor urut 2, saya persilahkan untuk on mic dan juga bertanya kepada lawan. Dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan dari saya, sebutkan 3 value yang menjadi fokus kalian selama masa jabatan. Terima kasih. Baik, 3 value yang kami fokuskan adalah nilai 5C yang diterapkan oleh kampus kita UMN. Yang pertama adalah caring. Caring ini memiliki arti dengan mendukung misi kami pada nomor 3. Kami ingin agar para mahasiswa-mahasiswi DKV UMN dapat saling peduli antar mahasiswa agar dapat memperkuat hubungan antara mahasiswa. Lalu nilai value yang kedua adalah kredibel. Kami ingin menjadi media aspirasi yang dapat diandalkan bagi mahasiswa-mahasiswi DKV UMN. Lalu ada nilai value ketiga adalah customer delight. Kami ingin menjadi media aspirasi yang dapat dipercaya yang membuat pelayanan yang terbaik untuk mahasiswa-mahasiswi DKV UMN, sehingga memunculkan potensi yang mereka punya secara maksimal. Terima kasih. Baik, waktunya masih tersisa 2 menit. Apakah sudah selesai dari paslon nomor 1? Baik, terima kasih. Baik, untuk wakil paslon nomor urut 2, harap untuk menanggapi jawaban dari wakil paslon nomor urut 1. Lalu diikuti oleh tanggapan kembali oleh wakil paslon nomor urut 1. Durasi masing-masing 1 menit, waktunya akan dimulai ketika Anda berbicara. Kepada wakil ketua pasangan calon 2, saya persilakan untuk menanggapinya. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, kan kalian mengambilnya dari 5C, dan itu ada 5. Nah, kenapa kalian memilih caring, credible, dan customer delight? Maksudnya kenapa nggak yang 2 lainnya gitu? Secara itu kan juga sebenarnya yang diajarkan dari Kompas Gramedia kepada kita juga. Dan itu sama-sama penting gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Kepada Wakil Ketua paslon nomor urut 1, saya persilahkan untuk memperjelas statement sebelumnya ataupun menanggapi statement paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa kami mengambil 3 nilai dari 5C UMN? Yang pertama, caring. Caring memiliki pengertian untuk saling peduli. Jadi kami ingin antar mahasiswa UMN, DKV UMN, agar saling peduli satu dengan yang lain. Lalu kredibel. Kenapa kami memilih kredibel? Karena kami ingin menjadi media aspirasi yang diandalkan, bukan hanya asal ada aja. Lalu customer delight. Kami juga sebagai media aspirasi, kami juga ingin membuat pelayanan yang terbaik bagi mahasiswa-mahasiswi DKV UMN. Dan itu adalah alasan kami mengapa kami mengambil 3 nilai value tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Dapat disimpulkan nilai yang akan diambil oleh paslon nomor 1 adalah 5C yang diterapkan oleh Universitas Multimedia Nusantara, yaitu caring, credible, dan juga customer delight sebagai citra dari HMDKV ke depannya.
Baik, selanjutnya kita akan memasuki pertanyaan antar paslon oleh ketua paslon. Dengan peraturan yang sama, saya persilakan untuk ketua pasangan calon nomor urut 2 untuk on mic dan juga memberikan pertanyaan kepada lawan. Dipersilakan. Oke, pertanyaan dari kami adalah, apa sih yang mendasari visi misi dari paslon 1? Untuk kepada ketua paslon nomor urut 1, waktunya 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih untuk pertanyaannya dari paslon 2. Melihat dari beberapa tahun sebelumnya, kan partisipasi anak di kafe itu dibilang cukup minim. Maka dari itu muncul misi kita. Yang pertama itu menjadikan mahasiswa DKV yang aktif berdampak secara positif dan mewujudkan bakat mereka secara maksimal. Setelah itu, hal lain yang mendasari misi kita, yang pertama itu kita mau himpunan ini bukan hanya sebagai sarana informasi, tetapi kita juga pengen himpunan ini dibentuk untuk menjadi sarana berkarya dan melakukan perubahan yang positif. Selain itu, melihat tugas anak DKV yang super duper banyak, kita juga berharap dengan adanya bantuan dari himpunan, contohnya tutor mahasiswa, itu bisa memperkuat dan memperluas koneksi anak DKV, baik internal maupun eksternal. Cukup. Baik, cukup dari pasangan nomor urut 1. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari pasangan calon nomor urut 1 menginginkan himpunan bukan sekedar menjadi tempat informasi saja, begitu ya. Selanjutnya kepada ketua pasangan calon nomor urut 1, saya persilakan untuk on mic dan bertanya kepada lawan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan dari jawaban yang disampaikan oleh paslon pertama, saya ingin bertanya, berdasarkan pernyataan yang tadi mengenai tutor mahasiswa, kira-kira gimana sih caranya biar HMDKV ke depannya bisa memaksimalkan program kerja ini? Karena seperti yang diketahui sebelum-sebelumnya kayak peminatnya sangat dikit dan juga masih pada kurang aware sama adanya tutor mahasiswa gitu. Oke, sebenarnya terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya contoh tutor mahasiswa ini kita tuh lebih pingin menjadiin tutor mahasiswa bukan hanya sekedar tutor, tapi ini juga memperluas koneksi. Jadi mungkin bisa dari angkatan atas atau angkatan bawah tuh saling kenal. Nah, kemudian untuk jawaban dari pertanyaannya, untuk meningkatkan partisipasi mungkin kalau dari kita sih mungkin balik lagi ke yang pemberi tutornya. Mungkin jika pemberi tutornya mungkin bisa lebih mungkin lebih asik atau mungkin lebih friendly dengan generasi kita, mungkin bisa juga jadi lebih banyak peminatnya. Mungkin itu aja sih. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1. Kesimpulan dari pasangan calon nomor urut 1 ingin himpunan bukan sekedar menjadi tempat informasi saja, tetapi menjadi tutor untuk mahasiswa dalam membantu mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya, kepada ketua pasangan calon nomor urut 1, saya persilahkan untuk on mic dan bertanya kepada lawan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Yang pertanyaan dari saya, jika kamu berhasil terpilih menjadi ketua HMDKV Gen 4, hal apa aja yang bakal kamu ubah? Mungkin hal pertama kali yang bakal kamu ubah seperti strukturnya atau apapun itu. Nah, jika kamu terpilih juga, harapan kamu sebagai ketua HMDKV Gen 4 itu apa nanti? Dan harapan untuk panrek teman-teman yang tergabung menjadi bagian dari HMDKV. Ini itu aja. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1. Untuk pasangan calon nomor urut 2, waktunya 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berdasarkan dari pertanyaannya, menurut saya yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus memberikan motivasi dan juga kayak motivasi bagi anggota himpunan itu sendiri, biar kita bisa bekerja dengan baik dan juga maksimal. Selain itu juga kita perlu untuk meningkatkan bonding gitu. Jadi dalam sebuah organisasi tentu bonding itu sangat diperlukan. Kenapa sih? Soalnya untuk dalam berorganisasi kan kita bakal stick selama 1 tahun kan. Jadi
kita butuh nih untuk memiliki kedekatan yang cukup gitu untuk bisa bekerja sama, untuk bisa bersinergi bersama gitu. Lalu untuk apa saja yang akan diubah apabila saya menjabat adalah yang pertama itu struktur penambahan divisi, yaitu kalau misalkan sebelumnya di HMDKV Gen 3 itu humas hanya untuk humas cuma satu, tapi sekarang kita ingin membagi lagi humas dengan menjadi 2 subdivisi gitu. Yang pertama ada yang konten kreatornya, dan juga yang kedua ada yang khusus untuk media partner. Kenapa saya mengambil keputusan tersebut? Karena berdasarkan pengalaman saya sebelumnya di humas itu sendiri lumayan banyak untuk mengerjakan content creating-nya dan juga media partner. Jadi untuk bisa memaksimalkan media partner dan kerjasama dengan internal ataupun eksternal kampus, dibutuhkan adanya divisi khusus untuk mengurus hal tersebut gitu. Harapan dari saya untuk himpunan pastinya adalah kita ingin berjalan bersama dan juga bertumbuh bersama gitu, berjalan menjadi lebih baik dan menjadi sesuatu yang bisa diandalkan bagi mahasiswa DKV UMN. Jadi apapun itu informasinya mereka bisa dapat nih dari HMDKV gitu. Jadi HMDKV menjadi hal yang paling dicari sama mahasiswa-mahasiswi dari DKV UMN seperti itu. Baik, waktunya tersisa 50 detik. Apakah masih mau dilanjutkan? Sudah cukup? Sudah cukup. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Kepada pasangan calon nomor urut... Baik, sebentar. Baik, untuk ketua pasangan calon nomor urut 1, harap untuk menanggapi jawaban tersebut lalu diikuti oleh tanggapan kembali oleh ketua paslon nomor urut 2. Durasi masing-masing 1 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Kepada ketua pasangan calon 1, saya silakan untuk menanggapi dalam durasi waktu 1 menit. Silakan. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Jawabannya sangat detail dan menjawab pertanyaan saya. Mungkin untuk tanggapan dari jawaban Anda, mungkin menjadikan HMDKV yang paling dicari itu mungkin apa yang akan kalian buat ya? Mungkin kayak gimana sih cara kalian menjadikan HMDKV nih menjadi tempat yang paling dicari sama mahasiswa atau mahasiswi itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Kepada ketua pasangan calon nomor urut 2, saya persilahkan untuk memperjelas statement sebelumnya atau menanggapi statement pasangan calon nomor urut 1. Baik, terima kasih. Berdasarkan pertanyaan tersebut, gimana sih caranya untuk kita bisa menjadi sebuah himpunan yang dapat diandalkan oleh mahasiswa. Nah, untuk bisa sampai di titik tersebut, kita butuh menyediakan media informasi yang terpercaya dan juga kredibel gitu. Jadi tidak hanya itu juga, kita juga butuh membuat media informasi yang menarik. Jadi di saat mereka mendapatkan informasi, mereka tuh nggak bosen gitu untuk membaca informasinya seperti itu. Baik, apakah sudah cukup dari paslon nomor 2? Waktu tersisa 20 detik. Baik, kesimpulan moderator, paslon 1 akan memberikan motivasi kepada anggota himpunan dan melakukan bonding. Hal yang akan diubah adalah struktur penambahan divisi, seperti divisi humas yang tadinya hanya 1, kini menjadi 2. Dengan kesimpulan tersebut, sekalian mengakhiri segmen yang kedua. Berikut kita akan memasuki segmen yang ketiga, yakni pertanyaan dari KPU dan juga audiens. Baik, untuk pertanyaan pertama adalah pertanyaan dari KPU. Pertanyaan akan dibacakan 1 kali saja. Baik, saya akan memaparkan pertanyaan. Dalam konteks mahasiswa atau mahasiswi pasif, bagaimana cara pasangan calon membuat mahasiswa atau mahasiswi tersebut tertarik untuk bersuara dan juga memberikan pendapatnya? Kepada pasangan calon nomor urut 1, harap untuk menjawab terlebih dahulu. Waktunya 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Oke, mungkin dari saya untuk menarik audiens mahasiswa atau mahasiswi di kafe untuk memberikan suara. Yang pertama sih dibikin mungkin eventnya atau acara yang akan diselenggarakan memiliki campaign yang jelas atau enggak memiliki event-event yang sesuai dengan minat dan bakat mereka sih. Mungkin dari itu
suara atau pendapat mahasiswa atau mahasiswi bisa tersalurkan. Mungkin dari wakil ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup, Pak. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1. Untuk pasangan nomor urut 2, dipersilahkan untuk menjawab, waktunya 3 menit dimulai dari ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan dari pertanyaannya, menurut saya kita butuh tahu dulu mahasiswa-mahasiswi pasif ini kenapa gitu, kayak apa yang menjadi dasar kenapa mereka bisa menjadi mahasiswa-mahasiswi yang pasif gitu dan tidak tertarik untuk bersuara atau memberikan pendapatnya. Nah, biasanya mahasiswa-mahasiswi memiliki kecenderungan yang kayak karena nggak punya kedekatan, kayak merasa takut apabila mereka menyatakan aspirasinya, mereka tidak didengar, atau mereka mengaspirasikan suaranya, lalu kayak orang lain menganggapnya seperti suatu guyonan atau kayak menganggap itu menjadi suatu hal yang rendah gitu. Jadi kayak kita butuh meningkatkan bonding dulu sih dengan mahasiswa-mahasiswinya gitu. Hal ini juga bisa dilakukan dari beberapa proker-proker yang udah ada di HMD Cafe juga sebenarnya, kayak lewat Escape kita bisa jadi lebih kenal sama mahasiswa-mahasiswi DKV UMN lainnya gitu. Jadi kita butuh ningkatin bonding juga gitu. Mungkin dari Jocelyn ingin menambahkan? Nah, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 2. Untuk pasangan nomor urut nomor 1, harap untuk menanggapi jawaban dari pasangan nomor urut 2, lalu diikuti oleh tanggapan dari paslon nomor urut 2 kepada paslon nomor urut 1. Masing-masing durasinya akan diberikan 1 menit dan berupa tanggapan, berupa pernyataan atau argumen, jadi bukan pertanyaan, begitu. Nah, untuk paslon nomor urut 1, saya persilakan untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, mungkin terima kasih untuk kesempatannya. Dari kami sih setuju banget untuk kayak ngelakuin bonding. Terus dari hal yang di internal dulu, buat contohnya kan kayak tadi sempat dibahas escape. Mungkin kita bisa naikin partisipan anak di kafe dulu mungkin sebelum masuk ke yang lingkungan yang lebih umum, untuk meningkatin partisipasi anak-anak di kafe dulu dari dalam ke acara-acara kita dulu sih mungkin. Mungkin itu aja sih tanggapannya. Baik, apakah ada tambahan? Sudah tidak ada ya? Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1. Untuk pasangan calon nomor urut 2, saya persilahkan untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk tadi paslon 1 kan lewat kampanye ya. Nah, menurut kami memang kampanye itu cara yang benar. Tapi kalau misalnya kami tidak mengetahui dasar mereka, kenapa sih mereka menjadi pasif, maka sebagus apapun kampanye itu menjadi kurang efektif. Nah, jadi pemberian pendapat itu kan harus dimulai dari kemampuan mahasiswanya sendiri. Jadi kita perlu ada motivasi mereka untuk berpendapat melalui bonding gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 2. Dapat disimpulkan bahwa pasangan calon nomor urut 1 akan membuat event untuk menarik suara dari mahasiswa dan juga mahasiswi DKV, sementara pasangan calon nomor urut 2 akan mencari tahu alasan mahasiswi atau mahasiswa tersebut enggan bersuara, lalu melakukan bonding dengan mahasiswa DKV. Baik, untuk pertanyaan dari audiens, pertanyaan akan dibacakan 1 kali saja, jadi harap didengar dengan baik. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara paslon membangun kepercayaan mahasiswi dan juga mahasiswa DKV terhadap HM DKV? Dimulai dari pasangan calon nomor urut 2, waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Maaf, apakah boleh diulang pertanyaannya? Pertanyaan hanya boleh 1 kali saja. Oke. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, gimana caranya untuk menambahkan kepercayaan ke HMD Cafe itu bisa dilakukan dengan cara
eh, kita mencantumkan informasi dan juga sumber-sumber yang jelas gitu. Jadi kayak mereka tahu dari mana sih informasi yang kita bagiin gitu, kayak kenapa ini perlu kalian tahu dan kenapa dan ini udah terakreditasi dan udah terpercaya gitu, udah kredibel gitu. Itu sih. Mungkin dari Joce ingin menambahkan? Oke, jadi dengan memberikan informasi yang kredibel, jadi mahasiswa di Cafe UMN itu jadi secara tidak langsung atau nggak sadar itu mereka hal yang pertama langsung mencari HMD Cafe. Jadi kayak secara nggak langsung itu kepercayaan sudah timbul dari mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Sekarang dimulai dari paslon nomor urut 1, waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin untuk meningkatkan kepercayaan mahasiswa atau mahasiswi, dari kami sih sebagai himpunan, mungkin yang paling dasar kita mungkin bisa laksanain proker-proker kita dulu, kita maksimalin atau nggak kita jalanin sampai 100%. Jangan sampai ada yang mungkin bisa aja nggak terjalani prokernya, tapi sebisa mungkin untuk proker-proker yang udah kita bikin, kita jalani semuanya. Jadi anak-anak mahasiswa dan mahasiswi itu ngelihat kayak wah ini kayak banyak prokernya banyak banget tapi mereka bisa jalanin, kayak itu bisa menjadi salah satu apa buat tambahin kepercayaan anak-anak sih, mahasiswa mahasiswi. Mungkin itu aja. Ada yang mau ditambahkan dari wakil? Sudah cukup. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Untuk pasangan calon nomor urut 2, harap untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1, lalu diikuti oleh tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1 kepada pasangan calon nomor urut 2. Jadi di sini tanggapannya berupa pernyataan atau argumen, bukan pertanyaan. Masing-masing durasinya adalah 1 menit. Untuk pasangan calon nomor urut 2, saya persilahkan menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya untuk memaksimalkan proker sampai 100% itu merupakan salah satu cara yang cukup baik gitu. Tapi kita perlu lihat juga nih kayak gimana sih mereka tuh bisa sampai melihat gitu loh. Jadi kayak kita udah bikin maksimal, tapi kalau misalkan mereka nggak ngelirik atau nggak put attention di situ, itu juga susah sih gitu. Jadi kayak emang butuh kita cari cara gitu untuk gimana caranya mereka bisa melihat dan juga kayak menjadi percaya gitu sih, sampai ada call to action-nya gitu. Mungkin dari Joce ingin menambahkan? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 2. Untuk pasangan calon nomor urut 1, saya persilahkan untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Mungkin jawaban dari tanggapan dari kami sih setuju banget untuk jadiin setiap informasi yang disampaikan kita harus kasih sumber-sumber yang jelas biar mereka ngerasa informasi yang diberikan AMDKV ini terpercaya. Mungkin itu aja sih. Baik, apakah ada tambahan dari paslon 1 yang lainnya? Sudah cukup. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1. Kesimpulan dari moderator adalah untuk membangun kepercayaan mahasiswa, paslon nomor urut 2 memberikan informasi dengan sumber yang jelas dan juga kredibel tentunya. Sedangkan paslon nomor urut 1 lebih fokus menjalankan program kerja dengan maksimal dan agar mahasiswa DKV dapat melihat kinerja dari pasangan calon nomor urut 1. Baik, kita telah mengakhiri sesi debat pada hari ini. Oleh karena itu, kami memberikan kesempatan terakhir, yaitu 1 menit terakhir untuk meyakinkan para pemilih bahwa kalian adalah ketua dan juga wakil ketua yang tepat untuk organisasi dan jurusan Anda. Kepada pasangan calon nomor urut 1, 1 menit dimulai dari sekarang.
Oke, mungkin teman-teman mahasiswa atau mahasiswi di kafe yang ngerasa bosan atau misalkan kayak kenapa sih di kafe HM di kafe nggak nambahin proker atau apapun itu, mungkin kalian bisa milih kita, nanti kita kasih satu atau dua proker baru yang bisa mungkin bakal kalian suka sih. Itu aja. Atau mungkin ada dari wakil yang mau ditambahin? Tidak ada, sudah cukup. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1. Kepada pasangan calon nomor urut 2, 1 menit Anda dimulai dari ketika Anda berbicara. Oke, baik. Buat teman-teman semua dari mahasiswa-mahasiswi dari DKV UMN, buat kalian yang mungkin ngerasa kadang suara kalian tidak didengar atau mungkin kayak ngerasa takut untuk menyampaikan aspirasi, tenang aja. Dari paslon 2 kita mendengar semuanya, kita tahu kayak gimana rasanya menjadi mahasiswa, jadi maba gitu kan. Jadi apapun itu keresahan kalian, apapun itu yang menjadi beban buat kalian, sampaiin aja, aspirasiin aja karena kita nggak dengar itu semua. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1 dan juga 2. Dengan demikian, debat Himpunan Mahasiswa DKV telah selesai. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Kepada KPU, dipersilakan. Ya, baik. Sebentar ya teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang mau on cam, teman-teman audiens yang mau on cam, dipersilakan. Oke, cuma ada satu slide ya. Kita langsung foto. 3, 2, 1. Oke, boleh dilanjutkan moderator, terima kasih. Baik, terima kasih KPU. Hadirin sekalian, semua pemaparan tadi diharapkan dapat memberikan gambaran organisasi dan juga jurusan yang akan dipimpin selama 1 tahun menjabat ke depannya. Mewakili KPU UMN, saya, Elora Shalomita Syanto dari UMN TV, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Pastikan tanggal 22 sampai 26 November 2021 Anda menggunakan hak pilih Anda karena your vote matters. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Teman-teman pasangan calon boleh live. Teman-teman audiens juga boleh live. Terima kasih.